Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita hari ini akan membahas sebuah buku, judulnya Otak-atik Sandi. Karya, nama penanya Ot- Tata Gibrik, ot- tapi nama aslinya Suharta Ristian Dwi Putra. Beliau lulusan dari UNJ, Teknologi Pendidikan. Jadi kami itu pernah sama-sama mengajar di salah satu sekolah Islam di Depok. Orangnya kocak, makanya beliau menempuh atau membangun karir sebagai komika. Jadi sangat kreatif. Pernah di wajahnya pernah tampil juga di layar film. Ada beberapa film nanti kita coba tanya-tanya dengan beliau. Kita akan bahas tentang otak-atik sandi. Tapi sebelum kita bahas tentang itu, saya izin untuk membacakan sinopsis dari bukunya ya. Jadi otak-atik sandi ini bicara tentang Otak-atik kata sandi. bagaimana? Otak-atik kata sandi. Jangan lupa ada kata sandinya. Oh iya, mohon maaf. Saya koreksi, teman-teman. Otak-atik kata sandi ini adalah sebuah buku yang mengulik perjalanan, kepribadian, dan strategi politik Sandiaga Salahuddin Uno dengan gaya bercerita yang santai, jenaka, namun penuh makna. Buku ini bukan sekedar menampilkan fakta-fakta hidup seorang tokoh publik, tetapi juga merangkai kisah, anekdot, dan permainan kata yang membuat pembaca tersenyum sekaligus berpikir. Lewat narasi yang mengalir, pembaca diajak mengenal Sandiaga dari berbagai perspektif. Misalnya dari beliau sebagai seorang pengusaha sukses, sebagai sosok yang religius, sebagai sosok suami yang setia pada Nur Asia, juga sebagai figur politik yang berusaha mencari pijakan di tengah dinamika kekuasaan. Berbagai pandangan kritis tentang dunia politik, organisasi besar seperti PBNU, hingga strategi komunikasi di media sosial dibalut dalam bahasa yang ringan dan kadang penuh sindiran cerdas. Inilah penulisnya, kita sambut teman-teman Tata Gibrik. Assalamualaikum Pak Tata. Ya. Waalaikumsalam Pak Sulung. Ini Sehat bukunya ya? otak-atik kata sandi. Otak-atik kata sandi. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Itu keluarga pasti sehat. kata-kata dari penerbit. Itu pasti kata. Ya, alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah keluarga sehat ya. Sehat. Pak Tata, Alhamdulillah sehat ini Pak. Keluarga waktu sehat. Yang nggak sehat saya Pak. ah, semoga Pak Tata lekas pulih fisik, jasmani, Ah, dan rohaninya. Amin. Pak Rohani, Tata, Rohani, kalau Rohani saya kurang sehat. nanti mungkin kita bahas bersama Gus Baha ya tentang rohani. Siapa? Pak Tata, ini Siapa? mau langsung saja nih. Pertanyaan pertama, Boleh, boleh, Pak. kenapa Ya, Sandiaga Salahuddin Uno, nggak yang lain? ya, nomor satu karena nama beliau adalah Sandiaga Uno. Uno itu artinya satu, Pak. Hmm, Bahasa Italia. ya, Uno itu satu. numero Jadi uno ya. mungkin numero uno. Mungkin satu-satu orang yang ada dalam pikiran saya adalah beliau karena saya punya pengalaman pribadi dari tahun 2016 bersama beliau, Pak. Dari zaman Hmm, Pilkada DKI Jakarta, iringi rally kampanye beliau hmm, sehingga dari situlah tercipta hubungan yang secara emosional, tidak hmm, sekedar sebatas sebagai apa profesional karena kan saya sebagai MC komedian juga hmm. dipakai untuk kegiatan-kegiatannya. Tapi lebih dari itu hubungannya lebih personal, lebih emosional. Jadi banyak hal yang saya kulik-kulik tentang beliau dan akhirnya dalam perjalanannya saya sempat terpikir untuk mendokumentasikan Hmm. percikan-percikan atau kepingan-kepingan kisah saya dengan beliau gitu kira-kira Pak. Baik, Pak Tata, otak-atik kata sandi ini selamat ya. Karya perdana ya. Hmm. Ya Karya betul pertama Pak. Pak Tata nih ya. Itu ada Ya, berapa bab, berapa ya. halaman Pak Tata? Dan berapa harganya? Oh gitu.
Jadi sebenarnya saya terinspirasi sama Pak Sulung karena Pak Sulung kawan saya dulu waktu di sekolah ngajar. Beliau adalah orang pertama kali di sekolah kita yang punya buku sendiri. Ah itu dari dulu saya Masya Allah. termotivasi untuk mengejar kesuksesan Pak Sulung membuat sebuah karya buku. Akhirnya di tahun ini tercipta juga buku saya. Sedikit flashback Pak Sulung, saya Ya. tahun 2019 atau 2018 ketika zaman Pilpres Hmm. itu kebetulan kan ikut kampanye Pak Sandi. Hmm. Jadi satu waktu di daerah Bojongkulur itu di daerah Kabupaten Bogor, Jalan Nusa Hmm. Indah, saya ikut kampanye beliau. Saya merekam perjalanan kampanye hari itu, Hmm. kemudian saya tuliskan jadi sebuah kisah, judulnya Sandi Menangis. Nah itu tulisannya Hmm. viral ketika saya posting di Facebook. Hmm. Nah semenjak itu saya berpikir bahwa eh, dari satu postingan di Facebook yang viral itu, mana tahu saya punya cerita yang lain yang juga bisa menginspirasi dan bisa viral atau Hmm. bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Itu awal mula ceritanya saya menulis buku Otak-atik Kata Sandi. Hmm. Dan buku ini terdiri dari 115 halaman, semi biografi sebenarnya Pak, karena Hmm. kalau biografi yang utuh kan mungkin agak lebih tebal ya. Ini hanya Hmm. puzzle-puzzle kepingan-kepingan cerita saya dengan Pak Sandi dari mulai zaman Pilkada DKI Jakarta sampai terakhir itu waktu jadi Menteri Parekraf. Jadi Hmm. ada berapa bagian yang saya tulis mulai dari perjalanan di Jakarta sebagai wakil gubernur, kemudian perjalanan politik pasca jadi wagub menjelang Pilpres 2019 dan pasca Pilpres sampai akhirnya dia diminta untuk menjadi Menparekraf oleh Pak Jokowi. Hmm. Sampai sebatas itu, terakhir eh, saya juga angkat sedikit tentang fenomena beliau yang hijrah-hijrah ke partai politik termasuk Hmm. terakhir ke P3 itu juga saya tulis ya, gitu Pak. Seperti Baik. itu. Iya, Pak Tata ini kayaknya bukunya seru banget ya. Pak Tata, kalau tadi bicara Hmm. tentang ada hubungan emosional mulai dari Pilgub Jakarta ya. Jadi teman-teman, Pak Tata ini salah satu tokoh komedian yang dari panggung ke panggung hari-harinya tuh pada saat kampanye Pilgub DKI Jakarta, tuh beliau selalu hadir untuk memenangkan Anies Sandi. Kalau beliau tadi bicara ada hubungan emosional dengan Pak Sandi, kok nggak ditulis yang pertama tuh otak-atik kata Anies gitu? Apa dengan Pak Anies nggak ada Ya, hubungan emosional apa gimana? ya memang pada waktu kampanye itu Pak, Hmm. titik saya bersama Pak Sandi lebih banyak dibanding Hmm. dengan titik bersama Pak Anies. Jadi kita Hmm. bagi-bagi tugas. Ya. Yang di kampanye Pak Sandi itu ditugasin saya karena kan Pak Sandi orangnya agak bisa diolah-olah gitu. Hmm. Maksudnya disuruh joget, disuruh Hmm. gimmick banyak, disuruh macem-macem lah. Mau lah dia. Kalau Pak Anies kan agak agak dijaga lah image citra Hmm. wibawanya. Jadi nggak mungkin saya ngajak joget-joget Pak Anies di panggung atau saya bikin dia gemes-gemes sama ibu-ibu, enggak. Jadi Hmm. memang sudah disetting seperti itu oleh tim kampanye, pembagian tugasnya. Ya dua dua tokoh Dwi Tunggal ini dulu Hmm. diimagekan seperti itu Pak, gitu. Jadi awalnya saya juga sebagai seorang komedian tuh diminta untuk menjadi MC acara kampanye, tapi dalam perjalanannya justru menjadi tim hore kayak semacam pom-pom boys, dia pimpin senam, pimpin Hmm. joget-joget, flash mob untuk membangun semangat ibu-ibu di titik-titik kampanye. Hmm. Begitu ceritanya gitu. Ya, Pak Tata Nah, mungkin teman-teman ingin tahu juga berapa lama sih proses kreatifnya nih sampai jadi ratusan halaman itu? Kan perlu ada iya riset dulu. sebenarnya Kan memang Pak Tata udah punya pengalaman iya yang iya cukup iya. panjang Sebenarnya kan? ada beberapa naskah yang udah saya simpan di laptop. Hmm. Sudah ada beberapa naskah saya simpan di laptop itu dari tahun 2019 itu Pak. Hanya sekedar Hmm. jadi kenangan di laptop, tapi saya pikir ini ada waktunya lah saya harus menjadikan ini sebuah karya yang mesti didokumentasikan gitu. Jadi Hmm. akhirnya saya kejar dari mulai Pak Sandi mau apa
selesai jadi menteri tuh, tadinya mau di launching tapi Mm-mm. nggak keburu juga. Akhirnya baru sekitar dari mulai bulan Maret 2025 kemarin sampai Juni, Maret, April, Mei, Juni, September, ya hampir 5 bulanan lah baru saya kebut Pak, gitu. Hmm. Karena momentumnya tuh bulan Juni kan Pak Sandi ulang tahun tanggal Ya. 28. Saya tadinya mau bikin di launching di hari itu tapi nggak bisa juga. Mm-mm. Bergeser-bergeser baru September, tanggal 21 Mm. September. Di Gitu Depok Pak. launchingnya Jadi ya, Pak Sandi juga hadir. betul Pak. Hmm. Karena saya tinggal di Depok dan kebetulan beberapa yang support juga teman-teman dari komunitas Paski Persatuan Seniman Komedi Indonesia Mm-mm. Kota Depok. Jadi Mm-mm. di hari tanggal 21 September itu kan menjelang seminggu menuju hari penetapan komedi nasional. Jadi sekarang tuh para komedian berbangga punya hari komedi tanggal 27 Mm. September. Selamat Pak Tata ya. Sudah disahkan nah, jadi saya mengejar momen September itu tanggal 21 karena memang Pak Mm. Sandi jadwalnya ada kosong tanggal segitu, dan di hari komedi saya juga punya karya karena kan ini isinya sebenarnya gak cuma biografi tapi saya kayak ngerosting Sandi Pak. Jadi saya Mm. beberapa materi tuh saya bikin kayak jokes-jokes tentang Sandi based on fakta tentang beliau, misalnya gini. Tadi Bapak sebut di awal ada prolog bahwa beliau ini cintanya sama Nur Asia ya. Mm. Nah, itu saya ambil kisah ketika beliau bertemu dengan sosok Nur Asia itu di SMP 12 Pak, di SMP 12 Mm. Jakarta Selatan. Sementara Pak Sandi itu 2 kali dia sekolah di sekolah non-muslim, sekolah Katolik. Di SD Mm. dia sekolah di PSKD, di SMA dia sekolah di Pangudi Luhur. Nah, Mm. cuman di SMP dia sekolahnya lebih multikultural, lebih beragam gitu, sekolah negeri. Nah, di situ ada ketemu sama Nur Asia. Di situ dia ketemu cintanya. Dia tidak Mm. menemukan cintanya di sekolah SD yang Katolik, atau bahkan dia nggak menemukan cintanya di Pangudi Luhur. Itu lebih bahaya lagi. Karena Pangudi Luhur kan cowok semua. Iya. Pak Tata nanti kita akan coba spill ya beberapa yang Nah, yang itu jadi bahan di contoh. dalam tulisan itu. Banyak Sebelum sekali lanjut Pak nih, bahan-bahan. Jadi, hmm, oke, oke. ya nanti kita akan, Kekayaannya saya ambil dari materi-materi. Nah, betul. ya Pak Tata sebelum lanjut untuk spill isinya, Boleh. pertama harganya berapa nih Pak Tata? Terus yang kedua, kalau teman-teman ingin pesan, itu gimana caranya? Ya, ya, ya. Mm-mm. Sebenarnya saya nggak mau langsung hard selling gini, Pak. Pak, takut lupa Pak. Iya, iya, iya. Jadi, iya, iya, iya. Sebenarnya ini saya terbitkan mandiri, Pak Sulung. Jadi, Hmm. tergantung order, nanti PO kita cetak ke penerbit. Hmm. Minimal kalau penerbit bisa mencetak sampai 25 eksemplar boleh, Mm-mm. 50 boleh, 100 boleh gitu. Jadi saya sementara ini kalau lagi nggak punya modal ya nunggu aja PO dari teman-teman. Hmm. Karena kemarin Pak Sandi beli sekitar 100 eksemplar Pak. Udah saya pakai Oh, untuk Masya Allah. biaya acara launching sama dibagikan kepada yang Hmm. hadir. Jadi beliau support melalui Yayasan Indonesia Setara, dia support untuk beli 100 eksemplar dan itu saya gunakan uangnya untuk kegiatan launching dan juga untuk dibagikan kepada yang hadir. Jadi mereka nggak beli, jadi mereka dapat gratis dari Hmm. Pak Sandi buku itu. Nah, untuk ke depan rencana dijual di marketplace, ada yang jual 75.000 di Hmm. penerbitnya. Kalau lewat saya langsung juga bisa. Saya jual 65.000 Hmm. lewat akun online saya. Karena kan kalau di penerbit mereka harus keluar biaya untuk bayar royalti saya. Jadi mungkin Hmm. harganya agak lebih tinggi. Kalau kalau saya yang jual saya pribadi, saya nggak dapat royalti dari penerbit karena 100% itu milik saya itunya keuntungannya Hmm. gitu. Di Jadi kalau di akun penerbit di biasanya akun agak lebih tinggi karena mungkin marketplace-nya apa Pak Tata? kebetulan saya punya akun namanya akun Sambal Tajir, dulu saya punya usaha Hmm. Sambal Tajir, saya jualan di situ Pak.
Sambel underscore tajir. Itu apa? Instagram atau apa? Eh, itu bisa aja Pak, Bapak klik di link bio Instagram saya Pak. Instagram Hmm. saya Tata Gibrik Real, Tata Gibrik Real, 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 Tata Gibrik Mm-mm. Real. Atau di Twitter di bio-nya juga saya Ya, mudah-mudahan nanti bisa ditampilkan ya, eh biar lebih tepat namanya ya, Pak Tata. Halo, Pak Tata. ya Pak Ya, Sulung. terputus ya. Pak Tata, Ya ya ya. eh saya mau bicara tentang ini dulu. Pesan moralnya apa sih dari keseluruhan buku itu yang ingin Pak Tata tawarkan kepada pembaca dengan judul buku Otak-atik Kata Sandi? Ya ya ya. Pak Sulung gambar saya kok nggak nongol nih Pak Sulung muka saya. Ada, Pak Tata? Gambar Pak Tata ada? Ada ya? Ya. Oke oke. Sebenarnya pesan moralnya adalah saya ingin pembaca menikmati buku ini seperti layaknya menonton pertunjukan stand up komedi roasting Hmm. dengan menonton Pak Sandi versi tulisannya. eh, karena roasting itu sebenarnya bukan untuk menjelekkan, bukan untuk menyindir atau bukan untuk memojokkan, tapi justru untuk menunjukkan rasa bangga, rasa hormat kepada tokoh yang kita roasting Hmm. gitu. Jadi sisi-sisi apa namanya emosional, sisi-sisi yang tidak orang tahu gitu, itu akan dimuncul di buku ini eh, dari sisi point of view seorang komedian, Pak. Hmm. Pak Tata Jadi pesan sambil moralnya kita bisa menikmati buku ini layaknya stand up komedi. hmm, itu putranya Pak Tata yang keberapa? Ya, ya. Iya, iya, iya. Ini putra saya yang bontot, Pak. Namanya Hamzah. Heeh. Assalamualaikum Hamzah. Kelas berapa? Oh, oh. Kelas 1 SD Pak Hamzah. Hmm. Jadi Pinter walaupun soleh ya. saya dekat dengan Pak Sandi, nama anak saya bukan Sandi Pak, tapi Hamzah. Iya. Pak Tata itu tadi yang ditunjukkan Ini bukunya. Pak, Tolong di-spill dong. ya. Apa aja tuh isinya? Oke, Misalnya roastingannya seperti apa? isinya. Hmm. Iya, iya, iya. Misalnya gini, Bapak Tulung mungkin tahu bahwa beliau ini sosok yang religius Pak ya, Hmm. Pak Sandi itu. Pernah kenal dengan beliau mungkin secara personal, pernah lihat dia, pernah tahu dia. Beliau ini adalah orang pemimpin Indonesia salah satu yang mungkin mempunyai sifat seperti yang Nabi ajarkan, ya, yaitu orang yang tidak hubud dunia, tidak cinta Hmm. dunia. Nah, dia cintanya Asia doang kan, nggak cuma dunia. Iya. Dan kalau tidak salah itu kita sebagai seorang Muslim yang sejati, seorang pemimpin itu tidak boleh punya penyakit wahan, yaitu penyakit yang eh, cinta dunia dan takut mati, ya kan? Hmm. Betul ya Pak? Ya. Nah, beliau tidak cinta dunia kan, sudah terbukti. Dan beliau itu adalah orang yang sangat ingat mati. Tidak takut mati deh. Justru dia sangat ingat mati. Contoh sederhananya waktu saya kampanye sama beliau di Jakarta, kalau yang lain bawa mobil bagus, karena dia ingat mati, dia bawanya Nissan, Pak. Jadi salah satu cara ingat mati itu dia selalu bawa Nissan kemana-mana. Iya. Kalau nggak salah, misalnya Grand Levina deh. Misalnya Grand Levina. Iya. Ini belum ada yang endorse nih. Ya. Kemudian salah satu cara dia ingat mati, dia selalu waktu dulu sering kita lihat bawa cairan infus, infus Hmm. water. Mm-mm, betul. Beliau orang pertama kali kenalin kenalin kita tentang infus water kan. Mm-mm. Kalau diterjemahkan kan infus water kan cairan infus. Jadi
udah inget mati aja kalau namanya inget cara nipus ya. Gitu kira-kira. Nah, kalau kita bicara tentang kebangsaan misalnya, kita ingat ada Mm-mm. 4 pilar kebangsaan Indonesia ini. Kalau sering ikut sosialisasi 4 pilar, ada 4 hal yang menjadi satu pijakan kita sebagai bangsa, yaitu Ya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, dan juga Undang-Undang Dasar 45. Betul ya Pak? ya, urutannya nggak kebalik tuh. Betul ya Pak? Biar gampang disingkat Kak, PBNU, Pancasila, Iya, iya. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, dan Undang-Undang Dasar 45. Makanya Hmm. setiap pemimpin dimanapun di Indonesia, di tingkat kota, tingkat bupati, kalau nggak ada restu PBNU agak susah Hmm. jadi Pak. Jadi mesti Iya. ingat ingat pilar-pilar kebangsaan, dan kita harus bangga karena Pak Sandi adalah salah satu aset terbaik NU. Hmm. Beliau adalah aset terbaiknya Nur Asia kuno ya. Jadi itu maksudnya. Baik, Pak Tata. Itu teman-teman ya. Salah satu Ya, ciri itu komedian. Bapak Bapak ketahunya delay gak ngerti apa kenapa nih Pak? Ketawanya delay. Kenapa? Ketawanya delay ya? Iya, karena dari Pak Tatanya juga delay. Oh, oh, iya iya iya, oke oke. Emang Mm-mm. paling enak langsung kalau nonton stand komedi, iya langsung Iya, eh, betul. live ya, Iya. di Ya, lokasi. teman-teman itu tadi beberapa spill ya, isi dari buku Otak-atik Kata Sandi yang ditulis oleh Tata Gibrik. Ya, Dari beberapa betul. yang beliau spill aja, itu udah mind blowing banget. Karena semua tadi yang disebut itu Heeh. ditulis oleh orang cerdas, diucapkan oleh orang cerdas, Iya. dan hanya bisa diterima oleh Betul. orang-orang yang cerdas. Makanya komedian tuh orang yang sangat cerdas. Begitu Pak Tata ya? Alhamdulillah, alhamdulillah saya juga berteman dengan orang yang cerdas, yaitu Pak Sulung. Masya Allah. Karena seseorang itu tergantung siapa temennya. Hmm. Betul nggak Pak? Ya, saya Kalau beruntung kata nih. hadis Nabi, seorang itu kepribadiannya tergantung dengan siapa dia berteman. Hmm. Baik, Pak Tata, ini kita sudah di penghujung ngobrol. Siap. Sebagai closing, mudah-mudahan Pak Tata Oke. berkenan Baik. untuk menyampaikan Hmm. pengalaman apa Ya. atau pengalaman terbaik apa yang ingin Pak Tata bagikan ketika mendampingi Pak Sandi. Yang barangkali Hmm. itu juga jadi semacam insight ya Ya. buat teman-teman. Boleh Pak Tata silakan. Ya. Baik Pak Sulung. Terima kasih seperti yang sudah saya tulis di buku Otak-atik Kata Sandi. Hmm. Kata sandi itu kan orang bilangnya password ya. Jadi Hmm. mudah-mudahan dengan membaca otak-atik kata sandi, kita punya password untuk menuju kesuksesan di dunia dan di Amin. akhirat, kira-kira begitu ya. Amin. Dan beliau punya empat apa namanya, empat jargon kepada kita semuanya, yaitu kerja 4 as: Hmm. kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, sama kerja ikhlas. 3 hal yang disebutin, kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, itu beliau lakukan. Kerja ikhlas, kita semua yang lakukan, relawannya. Ya Pak, pokoknya saya sama Pak Sandi sangat appreciate. Dia adalah orang yang ingin membuat semua orang itu menjadi hebat. Ketika Hmm. kampanye di Jakarta, selalu sebut nama orang-orang personal-personal, si A, si B, si C, si Pak Hartono, Ibu Anu, Ibu itu, yang diangkat untuk membantu beliau juga sebenarnya. Tapi beliau tidak mengangkat dirinya, tapi justru mengangkat orang-orang lain. Kalau Bapak cek Instagramnya beliau akhir-akhir ini, beliau banyak mengangkat orang-orang kebanyakan Hmm. common people ya, ordinary people. Mungkin saya juga Hmm. termasuk orang-orang yang biasa yang diangkat di beliau. Di Itu ya Instagramnya seperti beliau yang itu ini ya, staf beliau saya yang 10 di tahun yang menderita mohon maaf talasemia itu ya. thalassemia, si Hmm. Farid apa siapa gitu namanya ya.
Kemudian ada Faisal Fikri, ada kemarin anak Hmm. muda yang gara-gara DM dia tiba-tiba diajak kolaborasi. Banyak hal, banyak orang-orang yang ya orang biasa aja, tapi alhamdulillah Sandi mau untuk mengangkat, eh, menjadikan dia sebagai galahnya lah, kalau kata Bambang Pacul, Hmm. supaya kita melenting gitu loh Pak. Hmm. Hmm. Dan Hmm. ternyata betul, saya melenting Pak, saya bisulan nih. Kalau bahasa Jawa melenting itu bisulan. Jadi ada satu cerita yang saya angkat di buku itu, Sandi Menangis itu. Ya. Waktu kampanye itu dia nggak banyak basa-basi, dia justru angkat cerita soal kanker tenggorokan yang dia derita dan bisa sembuh hanya gara-gara zikir pagi dan petang. Dia bisa bicara itu karena ada ibu-ibu yang datang menyodorkan buku itu pas di area kampanye. Jadi dia teringat sama cerita itu gara-gara si ibu-ibu yang datang di kampanye itu bawa buku itu. Jadilah hari itu nggak kampanye, tapi malah ngasih tausiah, Hmm. ngasih cerita inspirasi tentang tentang bagaimana hebatnya zikir pagi dan petang. Gitu. Jadi beliau ini orangnya sangat fleksibel. Dimanapun tempat dia tahu situasinya. Jadi walaupun kampanye, tapi hari itu kita kayak lagi nggak kampanye. Hmm. Justru jadi momen untuk dia eh, persaksian loh gitu. Hmm. Kayak Hmm. acara-acara KKR ya di Rias. Pokoknya dia bersaksi di situ ajaiban zikir pagi dan petang. Jadi Hmm. saya tulis tuh di situ Sandi menangis gitu. Nanti baca buku aja, baca aja bukunya lah. Baca ceritanya di buku saya gitu kira-kira. Ya, saya ada pengalaman Banyak tersendiri hal juga sih. dari Pak Ya, Sandi. Ah, ya Pak Tata, saya ada pengalaman tersendiri juga sih. Dulu itu betul waktu Pak. 2013 atau 2014 ya, di Twitter itu saya lagi jadi agen properti. Hmm. Saya langsung tag ke beliau kan, Hmm. minta tolong di up gitu, dipasarin. Hmm. Jadi sama beliau di retweet. Ya. Itu padahal Hmm. 2013 Betul 2014 tuh betul. belum ada musim-musim, bahkan kita nggak pernah membayangkan kalau beliau masuk ke politik. Mm-mm. Tapi memang Betul 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 ingin, betul. yang tadi Pak Tata bilang, ingin menjadi galah gitu. Kalau saya tuh membahasakannya Ya. sebagai eh, tukang panggung, penyedia jasa panggung. Jadi siapapun ingin di Ah, atas, dinaikkan di atas panggung, tapi beliau tuh menyediakan iya iya jasanya betul itu. Dan mungkin Pak Tata salah satunya diberikan betul betul Pak betul peluang itu. betul betul Pak. Makanya saya sangat appreciate, sangat sangat bangga nggak semua orang bisa punya kesempatan Hmm. di endorse langsung sama beliau. Kalau di endorse langsung sama beliau kan harganya mahal ya. Kalau kita ngundang beliau aja, kalau secara profesional kan mungkin harganya luar biasa, tapi dia Hmm. datang ikhlas, datang ke tempat saya acara, eh, dimanapun kalau misalnya dia diminta untuk ngisi acara lewat saya yang ngundang, saya punya teman bikin acara, tolong undang Bang Sandi lewat saya. Karena dia nggak pernah ngasih tarif atau red card gitu, Pak. Alhamdulillah. Hmm. Gitu. Baik, Pak Tata, teman-teman, kita sudah di ujung diskusi. Terima kasih sekali untuk Pak Tata yang sudah Ya, meluangkan waktunya yang berharga, eh, berbagi untuk spill buku saya terima otak-atik kasih loh Pak Sulun. kata sandi. Mhm, Terbalik itu Pak Tata bukunya. mhm. Oh, sebagai ya malum kan kameranya gitu, Pak. Oh, iya. Ya, Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah membersamai. kan nggak pakai kayak ya. Ya, eh, nanti insya Allah akan kita tuliskan di bawah kalau teman-teman ingin dapatkan bukunya langsung lewat marketplace ataupun lewat penerbit resminya. Pak Tata, closing kalimat singkat apa nih? Pak, Closing kalimat singkat. halo. Oh, Ya, kalimat singkat ya. ya. Oke, jangan berhenti berkarya. Wah, itu dalam banget. Pak Tata, terima kasih banyak sekali Iya, lagi betul, waktunya. Pak. Mohon maaf kalau obrolan kita masih ada kurang Sama-sama. di mana-mana karena saya terus terang masih amatir, masih kelasnya masih jauh dengan pewawancara yang lebih berkelas begitu.
Dan teman-teman, terima kasih yang sudah membersamai. Ya, Kalau teman-teman suka atau sudah pernah baca isi bukunya, tuliskan yang paling menarik buat teman-teman di kolom komentar ya. Itu kan ada banyak yang tadi sudah disebutkan sama Pak Tata, udah keren banget itu. ya, ya. Saya izin undur Ya. diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulung. Pak Tata, makasih banyak ya. Sehat Sama Pak. dan Makasih. sukses terus untuk Pak Tata. Ya, makasih semuanya. Jangan lupa beli buku Otak-atik Kata Sandi.